Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan saat ini kita duduk di ruang yang terang, udara sejuk, hidangan tersaji rapi menunggu azan maghrib. Kita tersenyum berbuka bersama keluarga, bercengkrama, penuh kehangatan. Namun di sudut kota yang sama, ada seorang ayah yang menahan lapar bukan karena puasa, tapi karena tak ada yang bisa dimakan. Ada seorang ibu yang berpura-pura kenyang agar anaknya bisa makan lebih dulu. Ada marbot yang membersihkan masjid tempat kita sujud, tetapi pulang ke rumah dengan kebutuhan yang belum tentu tercukupi. Ramadan seharusnya membuat kita lapar, agar kita merasakan. Ramadan seharusnya membuat kita haus, agar kita memahami. Ramadan seharusnya melembutkan hati, bukan hanya menggerakkan bibir dalam doa. Pertanyaannya, apakah Ramadan hanya singgah di perut kita, ataukah benar-benar turun menyentuh hati kita? Saat ini, mari kita tidak hanya berbicara tentang puasa. Mari kita berbicara tentang empati, tentang kepedulian, tentang tanggung jawab kita kepada sesama. Untuk membahas lebih lanjut, telah hadir bersama kita aktivis muda Riau, yaitu Ustadz Faisal Ar-Riau. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anda di sana sehat? Alhamdulillah. Puasa lancar Ustadz? Lancar, Oke. alhamdulillah. Ustadz, saya mau nanya Ustadz, apa ukuran konkret bahwa puasa benar-benar melahirkan empati sosial Ustadz? Ukuran konkretnya adalah perubahan perilaku. Jika sebelum Ramadan kita biasa bersikap acuh, lalu selama dan setelah Ramadan kita menjadi lebih peduli, lebih ringan membantu, lebih sensitif melihat kesulitan orang lain, itu tanda puasanya bekerja. Puasa yang benar bukan hanya menahan lapar, tapi menahan ego. Jika ego melemah, empati menguat. Pertanyaan kedua Ustadz, bagaimana menguji apakah hati kita lebih peka? Ujinya sederhana. Apakah kita merasa terganggu ketika melihat orang lain susah? Jika dulu kita bisa melewat begitu saja melihat kemiskinan, tetapi kini hati terasa tidak nyaman sebelum membantu, itu tanda kepekaan tumbuh. Hati yang hidup tidak tenang melihat penderitaan. Selanjutnya Ustadz, apakah empati harus terlihat dalam tindakan nyata Ustadz? Ya, empati tidak mewujudkan dalam tindakan, hanyalah perasaan. Contoh nyatanya, memberi makan orang yang berbuka, membantu biaya sekolah anak yatim, membeli dagangan UMKM kecil, mengunjungi tetangga yang sakit, menjadi relawan. Empati selalu menemukan jalannya melalui aksi. Oke. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, mengapa Rasulullah paling dermawan di Ramadan Ustaz? Ya, karena beliau memahami Ramadan sebagai momentum memperbesar kebaikan. Dalam riwayat disebutkan kedermawanannya seperti angin yang berhembus cepat luas tanpa pilih-pilih. Meneladani beliau hari ini berarti tidak menunda kebaikan, tidak pilih kasih dalam membantu, tidak menunggu kaya untuk berbagi. Dermawan bukan soal jumlah, tetapi kecepatan dan keluasan hati. Oke Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz, tanda sedekah lahir dari empati, bukan ingin dipuji. Tandanya, kita tidak kecewa saat tidak diketahui orang, kita tidak merasa lebih tinggi dari penerima, kita tetap peduli meski tidak ada kamera. Empati membuat kita merasa setara, bukan hanya merasa berjasa. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, bagaimana agar empati tidak musiman Ustaz? Oh, ya, caranya jadikan Ramadan ini sebagai latihan, bukan puncak. Buat komitmen rutin, misalnya sedekah bulanan. Bangun komunitas sosial, bukan hanya aksi spontan. Empati harus menjadi gaya hidup, bukan agenda tahunan. Ya Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz, bentuk empati paling dibutuhkan di era modern ini apa Ustaz? Ya, semuanya penting. Ekonomi, waktu, perhatian, advokasi. Namun yang sering langka adalah kehadiran dan kepedulian sosial. Kadang orang tidak hanya butuh uang, tapi didengar, dihargai, dan diperjuangkan haknya. Oke. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, apakah empati berarti melawan ketimpangan Ustaz? Ya, empati bukan hanya memberi, tetapi juga peduli pada sistem yang tidak adil. Ramadan mengajarkan keadilan melalui zakat, distribusi kekayaan agar tidak menumpuk pada segelintir orang. Maka empati sosial juga berarti membela yang lemah dan memperjuangkan keadilan.
Pertanyaan terakhir Ustaz. Iya. Jika setelah Ramadan tidak ada perubahan, apa evaluasinya Ustaz untuk kita Ustaz? Ya. Kita perlu bertanya, apakah puasa kita hanya menahan fisik bukan hati? Apakah kita hanya mengejar pahala pribadi bukan keberkahan sosial? Apakah kita memahami tujuan puasa sebagai pembentukan takwa? Takwa itu bukan hanya takut kepada Allah, tetapi juga sadar bahwa Allah melihat bagaimana kita memperlakukan sesama. Jika Ramadan berlalu tanpa perubahan sikap sosial, mungkin kita perlu memperdalam makna puasanya, bukan sekedar memperbanyak ritualnya. Terima kasih Ustaz atas wejangannya di Ruang Gelora dengan tema Ramadan dan Empati Sosial di Gelora Media Center. Halo Sobat Gelora, baru saja kita berbicara tentang empati dengan Ustadz Faisal Aryau, tentang kepedulian, tentang hati yang seharusnya melembut di bulan suci ini. Namun Ramadan tidak membutuhkan tepuk tangan. Ramadan tidak butuh kata-kata indah. Ramadan menunggu bukti bahwa tangan kita lebih ringan untuk memberi. Bukti bahwa mata kita lebih peka melihat kesulitan. Bukti bahwa hati kita tidak lagi nyaman saat melihat ketidakadilan. Jangan biarkan Ramadan berlalu hanya sebagai rutinitas tahunan. Jangan biarkan ia pergi tanpa meninggalkan jejak dalam cara kita memperlakukan sesama. Karena mungkin ukuran keberhasilan puasa kita bukan seberapa lama kita menahan lapar, tapi seberapa banyak lapar orang lain yang berhasil kita kurangi. Dan ketika Ramadan usai, semoga yang pergi hanyalah bulannya, bukan empati kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.